Banyak di sini perkataan Abu Aliyah, seorang tabi'in. Dia berkata, istawa ila sama. Apa maksudnya istawa ila sama? Katanya irtafa, yaitu di atas. Contohnya Mujahid rahimahullah, muridnya Ibnu Abbas. Dia menafsirkan firman Allah istawa, di atas. Kata dia ala, artinya apa? Di atas. Dia paham maksudnya istawa artinya apa? Di atas. Contohnya Ikrimah maula Ibnu Abbas, tabi'in juga. Waktu dia menafsirkan bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kata dia yaitu al yadain, dua tangan secara hakikat, benar dua tangan, tanpa membagaimanakannya. Ya. Contohnya lagi asar yang masyhur dari Imam Malik. Imam Malik bin Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Waktu ada seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, ya Aba Abdullah, wahai Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, Allah berada di atas arsy. Bagaimana istiwanya Allah? Waktu itu Imam Malik berkeringat saking kaget mendengar pertanyaan orang ini, bagaimana istiwanya Allah. Maka Imam Malik berkata, al-kaifu ghairu ma'qul, bagaimananya tidak bisa kita pikirkan. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul, adapun istiwanya Allah kita ngerti, di atas maksudnya. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang hal tersebut wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, adapun bertanya tentang bagaimana adalah perkara yang bid'ah. Fa inni akhafu an takuna dhalan, aku khawatir engkau telah tersesat. Kemudian Imam Malik memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang bertanya ini. Jadi ini kaidah yang penting ya. Jadi kita tahu maknanya istawa, tapi bagaimananya kita tidak tahu, dan tidak mungkin kita tahu. Ya. Oleh karenanya para hadirin, muncul kaidah berikutnya dalam asma wa sifat, tauhid sifat, yaitu al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat, atau al-kalamu fi sifat far'un anil kalami fi dzat. Pembicaraan tentang sifat merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda tahu zat sesuatu, Anda tahu sifatnya. Anda tahu bagaimana sifat air, Anda tahu, Anda lihat zat air, Anda tahu sifat air adalah mencari tempat yang rendah, Anda tahu. Anda tahu sifat udara, ya, menempati ruang, Anda merasakan, Anda bisa lihat, ya. Ya, tetapi kalau Anda tidak tahu zatnya, Anda tidak akan bisa bicara tentang apa? Sifatnya. Anda tidak bisa bicara karena Anda tidak tahu. Makanya kalau ada yang bertanya tentang bagaimanakah istiwanya Allah, kita bilang, Anda tahu enggak bagaimananya Allah? Kalau Anda tahu bagaimananya Allah, baru Anda bisa bayangkan bagaimana istiwanya Allah. Kalau ada yang tanya bagaimana tangannya Allah, Anda tahu enggak Allah? Kalau Anda pernah lihat Allah, Anda baru bisa tahu bagaimana tangannya. Kalau Anda enggak pernah lihat, Anda enggak bakalan tahu. Mustahil membayangkan bagaimana. Membayangkan bidadari aja enggak bisa. Membayangkan Nabi Yusuf aja enggak bisa, padahal makhluk. Bayangkan malaikat, Anda bisa bayangkan malaikat? Enggak bisa, gimana malaikat? Karena Anda enggak pernah lihat. Mau bayangkan jin, Anda bisa bayangkan jin. Yang Anda lihat jin yang menjelma. Entah menjelma menjadi binatang, menjelma menjadi gondruwo, menjelma menjadi mak lampir, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, ya tergantung. Kadang cantik jinnya, kadang mengerikan ya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya jin-jin yang ada di Indonesia ini ya sesuai dengan tingkat ekonomi orang Indonesia ya. Ya, setan-setan, kalau kita lihat film setan-setan yang ada di orang-orang barat, setannya keren-keren ya. Vampire keren pakai jas ya. Cina-Cina juga keren, setan raja-raja pakai keren-keren. Indonesia miskin-miskin ya. Pocong enggak punya baju. Genderuwo belum mandi, rambutnya semerawut ya. Ya, kemudian apa lagi? Kolor hijau. Apa? Kolor hijau. Itu dari mana lagi? Baru ya. Miskin-miskin semua apa setan-setannya. Kasihan. Sesuai dengan tingkat ekonomi apa? Masing-masing negara ya. Karena hayalan mereka seperti itu ya. Ya. Kalau vampire datang Indonesia enggak laku. Kurang ngeri ya. Jadi maksud saya yang Anda lihat pun bukan jin asli, bentuk aslinya. Mau dibayangkan bagaimana asli jin, Anda nggak bisa bayangkan. Yang Anda bayangkan kata dia menjelma, karena Anda nggak pernah lihat. Bagaimana lagi bayangkan malaikat? Bagaimana lagi bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mungkin. Maka pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau Anda nggak tahu zat, Anda tidak tahu tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana istiwa Allah? Jawabannya tidak bisa dipikirkan. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana istiwanya Allah harus tahu, pertama Anda harus tahu ars bagaimana. Karena kita harus tahu tempat yang di atasnya Allah, ars seperti apa. Kalau Anda sudah tahu ars seperti apa, yang kedua Anda harus tahu Allah bagaimana.
Setelah Anda tahu Allah bagaimana, baru Anda bisa bayangkan bagaimana Allah di atas apa? Arsy. Kalau arsy Anda tidak tahu, Allah Anda tidak tahu, gimana bisa bayangkan Allah di atas apa? Arsy. Sama kalau mengatakan Allah dalam hadis yang banyak, hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya? Kita enggak tahu. Anda harus tahu langit dunia seperti apa. Langit dunia Anda tidak tahu, mana ujungnya, mana pangkalnya. Tebalnya seperti apa Anda enggak tahu. Terus Allah Anda tidak tahu. Nah, bagaimana Anda bisa bayangkan Allah turun ke langit dunia? Kalau bisa Anda ingin bayangkan, Anda harus tahu bagaimana hakikat langit dan Anda harus tahu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala, baru bisa dibayangkan bagaimana Allah turun ke langit dunia. Kalau enggak, maka Anda tidak bisa tahu.